Hi guys, welcome back to my channel. It's Maya. In today's video, I'm going to talk about dealing with Q&A session. Yap, sesi pertanyaan itu seringkali jadi hal yang paling menakutkan sekaligus seru buat para public speaker. Nah, apa aja ya kira-kira yang harus kita persiapkan supaya kita bisa sukses menjawab semua pertanyaan? Berikut beberapa tipsnya. Pertama, do remember, sesi pertanyaan itu still a part of your presentation. Biasanya nih, kita tuh suka terlalu fokus sama sesi pemaparan materinya. Jadi, ketika bagian long talk-nya udah selesai, kita udah merasa sukses dan lega. Padahal, penampilan atau performance public speaking kita belum selesai. Justru ini akan memasuki bagian terberat. This is the hardest part because we really don't know what to expect. Sesi inilah yang mempertaruhkan kredibilitas kamu sebagai seorang public speaker. So, stay awake and focused. Kedua, listen to understand. Sesi pertanyaan itu bukan tempat kita untuk show off atau pamer, tapi ini adalah tempat kita untuk melayani audiens, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang muncul dari penjelasan yang sudah kita berikan sebelumnya. Jadi, kalian harus fokus untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, bukan hanya asal bicara. Untuk itu, saat seseorang atau penanya nih lagi menyampaikan pertanyaannya, kamu dengerin baik-baik, ya, diproses kata-katanya, dan pastikan kamu mengerti pertanyaan yang diajukan. Kebanyakan orang nih biasanya baru dengar beberapa kata langsung udah mikir nih, oh nanti mau jawab ini. Jadi otaknya tuh langsung sibuk mikir dan jadi nggak fokus ngedengerin pertanyaannya lagi. Akhirnya nanti bisa salah menginterpretasikan pertanyaan dan ujung-ujungnya jawaban kita benar-benar tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi listen carefully. Kalau kamu ragu bisa langsung konfirmasi ke yang nanya ya. Jadi misalnya bisa ditanyakan lagi, jadi seperti itu ya Mbak, begitu ya Mbak, gitu. Supaya kamu nanti nggak salah untuk menjawab. Ketiga, masih berkaitan dengan poin kedua, ketika kamu sudah mengerti pertanyaannya, please jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru untuk menjawab, berpikirlah sejenak. Cermati pertanyaannya dan carilah jawaban yang paling tepat. Tapi maksudnya jangan terlalu lama, kayak misalnya, ya Mbak, ya pas dipanggil, sebentar saya lagi mikirin jawabannya, bukan kayak gitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah, use a few second untuk berpikir dulu ya dengan matang, baru setelah itu mulai menjawab. Jangan terburu-buru. Kenapa aku tekankan poin ini banget? Karena tanpa kita sadari pasti kita pernah deh yang namanya melakukan kesalahan ini. Terburu-buru dalam menjawab pertanyaan tanpa mengerti apa pertanyaannya. Jadi kalau boleh cerita nih, waktu SMA dulu, saya tuh pernah running untuk pemilihan ketua OSIS. Jadi biasa nih, habis upacara ya kan, sesi kampanye. Ngomong di depan teman-teman dan guru-guru satu sekolah. Disclaimer-nya akhirnya sih saya terpilih ya buat jadi ketua OSIS. Tapi ada momen yang membuat saya berpikir dan belajar dari momen tersebut. Nah, momennya tuh kayak gini. Jadi ceritanya ketika habis menyampaikan visi dan misi, salah satu guru nih, guru fisika saya masih ingat, bertanya. Pertanyaannya tuh sangat simple sebenarnya. Cuman kalau kamu terpilih nanti, bagaimana sih caranya menyeimbangkan kegiatan OSIS dan pelajaran supaya kamu dan teman-teman pengurus OSIS lainnya tidak turun nilainya karena sibuk berorganisasi? It's a very simple question. Tapi pada saat itu ketika aku dengar beberapa kata, aku langsung terburu-buru untuk menjawab karena larut dalam hype audiens, clapping, kampanye, dan lain sebagainya. Sampai bener-bener udah nggak dengerin lagi dia ngomong apa, langsung kebayang nih, oh nanti jawab kayak gini aja ya. Dan akhirnya tahu nggak? Without thinking further, aku langsung menjawab kayak gini. Bapak nggak perlu khawatir, karena kalau soal membagi waktu, saya adalah jagonya. Bisa ditanyain nih sama teman saya yang ada di sana ya, Dan ya. Ya nggak, aktif di ekskul pencaksilat, bulu tangkis, dan juga pengurus OSIS, tapi nilai saya masih tetap tertinggi di kelas. Oh my God, I was so young and stupid. Oh my God. Tapi terus semua orang tepuk tangan, jadi saya ngerasa udah menjawab dengan tepat dan sukses. Tapi pas turun dari podium, ya salah satu pendukung saya bilang, Mai salah jawab lu tadi. Terus saya jadi mikir kan, mana yang salah jawab? Langsung deh baru saya mikir, tadi si bapak pertanyaannya apa, terus saya jawabannya apa. Terus langsung kayak, oh my God.
kenapa ya jawabannya kayak begitu? Makanya guys, dipikirkan dulu kalau mau jawab, jangan terburu-buru, oke? Oke, next, keempat, berikan jawaban untuk audiens, bukan hanya satu orang saja. Maksudnya adalah ketika pertanyaan ini sudah disampaikan di muka publik, maka pertanyaan itu menjadi punya bersama. Karena mungkin banyak juga audiens yang merasa terwakili dengan pertanyaan tersebut. Maka jawablah kepada audiens, bukan hanya fokus kepada satu orang atau satu penanya aja. Tapi bukan berarti kamu mengabaikan penanyanya. Jadi tetap misalnya di awal ucapkan terima kasih dan sebutkan namanya siapa. Kemudian setelah dijawab, arahkan pandangan kalian bukan cuma ke orang penanya aja, tapi juga ke hadirin yang lain. Lalu mungkin di akhir bisa ditanyakan lagi, seperti itu ya Mbak, seperti itu ya Mas, gitu. Tapi jangan gitu semua ya, jangan semua pertanyaan kalian pakai kayak gitu. Jadi di mix and match aja. Kalau memang pertanyaan atau jawaban kalian tuh udah clear, nggak usah pakai dikonfirmasi. Tapi kalau misalnya belum clear, bisa ditanyakan lagi. Mix and match aja gitu. Kelima, kalau pertanyaannya susah atau kamu nggak tahu jawabannya, jangan panik. Jangan panik, jangan panik. I repeat, jangan panik. Tetap tenang. Karena, look, hey, kita itu hanya manusia biasa. Kita cuma setitik kecil dari bumi yang luas ini. Jadi, kalau kita nggak mengetahui sesuatu, apalagi kalau mungkin pertanyaannya ini di luar ekspertis kita, ya kita nggak perlu merasa bodoh. Wajar kalau kita belum tahu akan sesuatu. So, you need to calm down. Terus, jangan juga bohong. Kalau nggak tahu, kembalikan lagi ke etikanya. Berbicara di depan umum itu dampaknya besar, karena yang dengerin bukan cuma 1-2 orang. Jadi, kalau kamu menyampaikan jawaban yang salah, kemungkinan yang akan terjadi ada 2. Untuk orang yang mengerti, kamu hanya akan terlihat semakin bodoh ketika kamu berbohong ya. Dan untuk orang yang tidak mengerti, kasihan, mereka jadi get lost atau sesat dengan mempercayai jawaban kamu. Jadi gini, kasus yang pertama, kalau kamu tahu jawabannya, tapi ini adalah hal yang rumit untuk dijelaskan atau membutuhkan banyak waktu, kamu bisa bilang, wah pertanyaannya bagus sekali. Terus kasih sneak peek sedikit tentang jawabannya, habis itu tekankan lagi. Karena waktunya terbatas, mungkin kita bisa bahas ini di lain waktu supaya lebih lengkap. Gitu. Jadi misalnya kayak gini, saya pernah ditanya waktu lagi ngasih materi tentang public speaking, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan logat atau aksen. Nah, ini adalah pertanyaan yang susah nih sebenarnya. Saya tahu dan pernah baca dan pernah belajar juga cara menghilangkan aksen. Cuma ini adalah hal yang kompleks dan nggak bisa dijelasin dalam waktu yang singkat. Sehingga jawaban aku kurang lebih kayak begini. Wah, bagus sekali Pak jawabannya. Pasti banyak juga ya yang pengen tahu bagaimana caranya menghilangkan logat. Itu adalah proses yang panjang ya, dan perlu latihan yang banyak. Tapi salah satunya kita harus membiasakan telinga kita untuk banyak mendengar logat atau aksen baru yang kita inginkan. Sehingga dengan sendirinya nanti kita bisa mengimitate atau mengikuti aksen baru tanpa menghilangkan aksen kita yang lama. Begitu kurang lebih. Tapi mungkin untuk lebih dalamnya nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih. Gitu guys kira-kira. Next, kasus yang kedua, kalau kamu bener-bener nggak tahu jawabannya sama sekali, kamu bisa jawab kayak begini. Yang pertama, puji dulu pertanyaannya ya kan, supaya yang jawab seneng. Kedua, bilang aja langsung apa adanya kalau kamu nggak tahu. Nggak apa-apa kok, jangan takut dijudge. Dan selanjutnya bilang nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sebenarnya sih saya agak kurang serk gitu ya kalau misalnya memberikan kata per kata, tapi kurang lebih kamu bisa mencoba dengan kata seperti ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, menarik sekali ya. Tapi sayang sekali nih, saya belum tahu jawabannya apa. Tapi saya mau mencari tahu. Jadi nanti kalau saya udah tahu, kita diskusi lebih lanjut ya. Bisa seperti itu misalnya. Atau dengan gaya kamu dan kalimat yang lain. Tapi di luar itu semua, ya perluaslah wawasan dan pengetahuan kita. Agar kita bisa menjawab apapun pertanyaannya. Oke? Alright, sampai di sini dulu sharing tentang public speaking kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan sukses menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Amin. Terima kasih banyak udah nonton video kali ini. Don't forget to leave like, comment, and subscribe. Dadah!